daun pisang hijau menari. Ayo kawan, kita berkreasi buat sumpeng Bali penuh arti. Saya Nilo Mitasari, NIM akhir 006. Di sini saya akan membuat video project UAS mengenai etnomatematika dan sains dalam pembuatan sumpeng Bali. Latar belakang dalam pembuatan sumpeng Bali. Sumpeng Bali merupakan salah satu makanan tradisional khas Provinsi Bali. Sumpeng biasanya digunakan sebagai sesajen ataupun teman dalam meminum secangkir kopi. Sumpeng sangat memiliki proses pembuatan yang sangat mudah. Menurut Rahmawati et al. 2021, pemilihan bahan dalam pembuatan sumpeng sangat menerapkan etnomatematika dan sains, mulai dari pola pengukuran, takaran, dan proporsi dari bahan itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat Bali sudah menerapkan prinsip etnomatematika dan sains dan menggabungkan antara nilai budaya dan pengetahuan. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu dan adapun tujuan yang saya angkat yaitu tinjauan pustakanya yaitu sejarah dan budaya makanan, landasan etnomatematika dan sains, dan landasan sains dari proses fisika, kimia. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumpeng pisang Bali yaitu 10 gram tepung tapioka, 250 gram tepung beras, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, 150 gram gula pasir, 3 bungkus santan kara instan, 700 ml air, pisang, daun pandan dan daun pisang. Itu dia bahan-bahan dalam pembuatan sumpeng pisang Bali. Dilanjutkan dalam proses pembuatannya. Yuk kita simak. Langkah pertama, masukkan 250 gram tepung beras. Langkah kedua, masukkan 50 gram tepung tapioka. Langkah yang ketiga, masukkan 150 gram gula pasir. Selanjutnya, masukkan setengah vanili bubuk. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya, masukkan 3 bungkus santan kara instan. Di sini saya menggunakan santan kara yang kemasannya kecil. Selanjutnya, campurkan adonan hingga merata. Selanjutnya, tambahkan daun pandan dan 700 ml air hangat. Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu aduk. Nah, setelah adonannya menggumpal seperti ini, sekeras ini, kita sudah bisa memasukkan ke dalam daun pisang. Oke, sekarang kita ambil adonannya, kemudian kita masukkan ke dalam daun pisang. Kita ambil satu pisang dan kita taruh di atas adonan. Kemudian kita rapikan hingga pisangnya tertutup ya. Oke, setelah itu kita bisa lipat seperti ini. Kemudian kita buat tanda di sini dan tutup. Lebih hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu, lakukan hal yang sama lagi sampai adonan habis.
Nah, setelah semua adonan dimasukkan ke dalam gaun, kita akan mengukusnya. Oke, semuanya sudah masuk ke dalam panci. Selanjutnya kita akan menunggu 20-25 menit hingga sumpeng pisang matang. A few moments later. Sumpeng Bali pun sudah matang dan siap disajikan. Aspek matematika yang pertama yaitu konsep rasio dan proporsi bahan. Untuk konsep rasio dan proporsi bahan sudah tertera pada layar. Analisis aspek geometri pada sumping dari sudut matematika menunjukkan bahwa sumping memiliki simetri lipat atau simetri putar yang menciptakan keseimbangan visual dan estetika. Pola berulang pada permukaan sumping juga mencerminkan prinsip tessellation, yaitu pengisian bidang dengan bentuk-bentuk yang tidak saling tumpang tindih tanpa celah. Aspek biologi pada pembuatan sumping yang pertama yaitu ada pisang tanduk. Menurut Sunarpati et al. 2019, pisang tanduk mengandung enzim amilase yang secara alami dapat memecah pati menjadi gula sederhana sehingga rasa pisang semakin manis dan saat matang. Nah, selain itu, pisang juga mengandung serat alami yaitu pektin yang membantu tekstur sumping menjadi lebih lembut dan padat. Selain itu, daun pisang juga digunakan untuk membungkus sumping. Nah, daun pisang ini menurut Rizky 2021 memiliki senyawa fenolik dan tanin yang bersifat antibakteri ringan. Nah, selain itu, tekstur permukaan memungkinkan uap panas menembus tanpa merusak adonan. Santan mengandung lemak jenuh nabati seperti asam laurat yang bersifat antimikroba ringan karena kaya akan fitokimia yang membantu tekstur creamy dan memberikan rasa gurih. Aspek biologi selanjutnya yaitu daun pandan, di mana menurut Hendrawati et al. 2020, daun pandan mengandung senyawa linalol yaitu senyawa volatil alami dari tumbuhan yang memberikan aroma khas dan dipercaya memberikan efek relaksasi. Aspek kimia yang diterapkan yang pertama yaitu pelarutan dan dispersi, di mana ini terjadi saat mencampurkan adonan. Pada tepung beras, tepung tapioka, gula, garam yang dicampur dengan air dan santan akan menghasilkan reaksi kimia berupa pelarutan gula dan garam ke dalam air. Kemudian dia akan membentuk larutan elektrolit lemah. Kemudian setelah itu akan terjadi dispersi pati dari tepung beras dan tapioka dalam cairan yang akan membentuk subversi koloid. Aspek fisika dalam pembuatan sumping. Hal ini terjadi pada pengukusan sumping, di mana saat dikukus uap air panas akan menyelimuti adonan yang dibungkus dalam daun pisang. Nah, disinilah akan terjadi perpindahan panas melalui konveksi dan konduksi yang akan memungkinkan sumping matang secara melata, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, konduksi itu merupakan perpindahan panas dari api ke dasar panci dan ke air. Sedangkan konveksi yaitu uap air panas yang mengalir ke atas dan menyelimuti sumping. Nah, pada saat perubahan fase, di mana air dalam adonan berubah dari dalam cair menjadi padat yang disebut koagulasi atau gelastinasi. Nah, kemudian adapun uap air yaitu fase gas, di mana akan terjadi bertumbukan dengan adonan yang akan melepaskan panas atau kondensasi mikro. Video mengenai prinsip etnomatematika dan sains dalam pembuatan sumpeng Bali. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.